Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello citizen, perkenalkan nama saya Habibur Rabbani dengan NIM 1521111713018. Saya dari program studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard, resiko, dan upaya pengendalian. Segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sudah pasti memiliki hazard atau potensi bahaya dan juga resikonya. Oleh karena itu, membutuhkan upaya pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan aktivitas tersebut. Lalu, apa itu hazard? Apa itu resiko? Dan apa itu upaya pengendalian? Yang pertama adalah hazard. Hazard menurut ISO 45001, hazard atau bahaya merupakan sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Sementara menurut OSAS 18001, bahaya atau hazard merupakan sumber, kondisi, atau tindakan yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Sementara apa itu resiko? Resiko adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Resiko akan timbul apabila pekerja atau orang yang sedang melakukan aktivitas sedang terpapar bahaya atau hazard. Lalu, apa itu upaya pengendalian? Upaya pengendalian adalah hierarki yang prosesnya dilakukan secara berurutan sampai dengan tingkat risiko yang berkurang menuju titik yang paling aman. Sementara itu, upaya pengendalian dibagi menjadi 5. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada modifikasi engineering, yang keempat ada administrasi, yang kelima adalah APD atau alat pelindung diri. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa aktivitas yang terdapat hazard, resiko, dan upaya pengendaliannya. Aktivitas yang kedua adalah mengelas besi dengan las karbit. Saya mengidentifikasi aktivitas yang kedua ini berbeda hari dengan aktivitas yang pertama. Saya mengidentifikasi aktivitas kedua pada tanggal 7 Desember 2021 yang saya lakukan pada siang hari. Namun tempat yang saya amati sama dengan aktivitas yang pertama, yaitu di bengkel las yang bertepatan di Gresik, yang terdapat banyak aktivitas. Salah satunya yang saya amati adalah aktivitas mengelas besi dengan las karbit. Terdapat 6 hazard di aktivitas ini, yaitu 2 hazard mekanik, 2 hazard fisika, 1 hazard ekonomi, dan 1 hazard kimia. Hazard yang pertama adalah hazard mekanik. Hazard mekanik yang pertama ada alat las terbakar ke tubuh pekerja. Untuk resikonya adalah luka bakar pada tubuh pekerja. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Eliminasi yang dilakukan adalah tidak ada yang dilakukan untuk eliminasi karena faktor terpenting dalam pengelasan adalah las, sehingga alat las tidak bisa dihilangkan. Yang kedua ada upaya pengendalian substitusi, yaitu dengan menggantikan alat las karbit dengan alat las listrik yang berisiko lebih kecil untuk terbakar kepada tubuh pekerja. Yang kedua ada modifikasi engineering, yaitu memberikan alat las karbit dengan cover dan penutup di ujungnya agar las aman. Untuk administrasi, yaitu selalu melakukan pengecekan untuk alat las tersebut
dan selalu melakukan perawatan serta memberikan tanda bahaya di sekitar tempat tersebut atau menempelkan tanda bahaya tersebut di alat las tersebut. Yang terakhir untuk upaya pengendaliannya adalah alat pelindung diri atau APD, yaitu selalu menggunakan pelindung muka, safety shoes, dan safety vest yang tidak mudah terbakar agar aman. Untuk hazard mekanik yang kedua ada tangan pekerja tersentuh besi panas. Untuk resikonya ada resiko untuk hazard mekanik yang kedua ini adalah luka bakar pada tangan. Untuk upaya pengendalian risikonya yang pertama ada eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan dikarenakan alat las beraspek penting yang digunakan untuk aktivitas ini. Jika tidak ada alat las, maka aktivitas ini tidak akan dilakukan. Untuk upaya pengendalian yang kedua ada substitusi. Substitusi juga tidak bisa dilakukan. Lalu upaya pengendalian yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu dengan cara memisah tempat antara material yang masih panas dan selalu memastikan besi itu sudah dingin terlebih dahulu sebelum dipegang oleh para pekerja. Untuk administrasinya yaitu memberikan edukasi kepada para pekerja untuk selalu waspada dan memberikan rambu di sekitar benda yang masih mengandung panas. Untuk yang terakhir APD atau alat pelindung diri, yaitu dengan cara menggunakan sarung tangan yang tidak mudah terbakar agar para pekerja menjadi aman dan tangan tidak mudah terbakar untuk para pekerja. Hazard yang kedua adalah hazard fisika. Hazard fisika untuk aktivitas pengelasan besi dengan las karbit ini yang pertama adalah pekerja mengalami kepanasan karena dalam ruangan yang tertutup. Untuk resikonya adalah terkena dehidrasi dan bisa mengalami pingsan. Untuk upaya pengendalian resikonya yang pertama ada eliminasi, tetapi untuk eliminasi ini tidak bisa dilakukan karena faktor cuaca juga. Untuk substitusi juga tidak bisa disubstitusikan karena faktor cuaca juga. Untuk modifikasi engineeringnya yaitu dengan menggunakan fan atau kipas angin untuk para pekerja agar tidak mengalami kepanasan di dalam ruangan. Untuk upaya pengendalian administrasinya yaitu dengan cara memberikan pergantian shift kepada para pekerja dan istirahat selama beberapa menit atau beberapa jam untuk keluar dari ruangan agar tidak kepanasan dan agar juga tidak dehidrasi. Untuk pengendalian APD yang terakhir yaitu tidak perlu APD dikarenakan untuk menanggulangi risiko dari hazard ini tidak diperlukan APD. Untuk hazard fisika yang kedua yaitu kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan mengelas besi dengan las karbit yang menghasilkan suara yang cukup keras. Untuk resikonya yaitu menyebabkan gangguan pendengaran karena terlalu sering menerima suara dengan intensitas yang cukup tinggi kepada para pekerja. Untuk upaya pengendaliannya yaitu yang pertama ada eliminasi, namun eliminasi ini tidak dapat dilakukan karena menghilangkan alat las tidak dapat dilakukan karena aspek terpenting yaitu alat las ini. Jika tidak ada alat las maka aktivitas ini tidak dapat dilakukan. Yang kedua ada upaya pengendalian substitusi, yaitu bisa mengganti alat las karbit dengan alat pemotong lain yang tidak menimbulkan suara yang cukup keras. Untuk yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu menggunakan alat pegangan di bagian alat las dan menggunakan pegangan di bagian besi yang akan dipotong agar getarannya tidak terlalu besar, karena getaran yang dihasilkan bila semakin besar maka suara yang akan dihasilkan akan semakin keras. Untuk upaya pengendalian administrasi yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau edukasi terhadap pekerja tentang bahaya suara
berintensitas tinggi jika masuk ke telinga pekerja. Untuk upaya pengendalian yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri, yaitu dengan cukup menggunakan penutup telinga untuk memperkecil intensitas suara yang dihasilkan oleh alat las tersebut agar tidak langsung masuk ke dalam telinga pekerja dan juga tidak menimbulkan gangguan pendengaran ke pekerja agar bisa bekerja lebih nyaman. Untuk hazard yang selanjutnya ada hazard kimia. Hazard kimianya adalah terdapat kandungan gas di area bengkel sehingga terbakar akibat terkena percikan api pengelasan. Untuk resikonya adalah menimbulkan ledakan dan kebakaran di tempat kerja. Sementara untuk upaya pengendaliannya, yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan gas yang mudah terbakar dan menimbulkan potensi ledakan di sekitar area bengkel. Yang kedua ada substitusi, namun substitusi ini tidak perlu dilakukan. Yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu menjauhkan tempat dengan mesin yang menghasilkan gas dengan tempat pengelasan agar tidak mudah terbakar. Yang keempat ada administrasi, yaitu dengan cara selalu memeriksa dan mengkoordinasi akan kandungan gas yang sudah terbakar dan berpotensi menimbulkan ledakan dari aktivitas pengelasan di dalam area, dan selalu melakukan pengontrolan atau pengecekan rutin terhadap mesin dan alat sehingga lebih aman. Untuk APD yang terakhir adalah alat pelindung diri, yaitu menggunakan alat pelindung diri yaitu safety vest dan sarung tangan agar aman jika terjadi kebakaran. Untuk hazard yang selanjutnya adalah hazard ergonomi. Untuk hazard ergonomi aktivitas pengelasan ini yaitu postur janggal, yaitu kegiatan membungkuk dan duduk terlalu lama serta melakukan repetitive motion atau gerakan berulang, yaitu pengelasan. Risikonya adalah gangguan pada sistem rangka tulang. Untuk upaya pengendaliannya, yang pertama ada eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan kebiasaan membungkuk dan gerakan berulang agar tidak terjadi gangguan pada sistem rangka tulang. Yang kedua untuk upaya pengendaliannya yaitu substitusi dengan cara mengganti alat atau posisi yang menyebabkan gerakan berulang atau membungkuk dengan mesin yang lebih modern. Untuk modifikasi engineeringnya yaitu dengan cara memberikan sandaran di punggung maupun sandaran untuk tangan kepada para pekerja agar jika melakukan aktivitas, pekerja bisa melakukan aktivitas dengan nyaman dan tenang. Untuk administrasinya yaitu dengan cara memberikan pekerja waktu atau durasi bagi pekerja agar tidak terlalu lama bekerja dan tidak melakukan gerakan berulang, dan tidak lupa memberikan edukasi untuk para pekerja tentang bahaya jika kita terlalu sering membungkuk dan melakukan gerakan secara berulang atau repetitive motion akan menyebabkan penyakit yang menyerang sistem muskuloskeletal maupun sistem rangka tulang. Untuk APD-nya, untuk hazard ergonomi ini tidak diperlukan APD. Berdasarkan penjelasan yang saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aktivitas apapun dan dimanapun pasti memiliki hazard dan risiko masing-masing. Namun setiap hazard dan risiko juga ada pengendalian risikonya masing-masing yang bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko dari masing-masing hazard tadi. Pengendalian risiko yang dilakukan juga harus efektif untuk mencegah terjadinya risiko dari hazard. Untuk saran dari saya yaitu kita seharusnya selalu mengidentifikasi hazard di setiap aktivitas kita agar kita selalu dapat tahu dan dapat mencegah risiko yang dihasilkan dari hazard itu. Tetapi pengendalian risiko yang dilakukan
juga harus efektif, seperti penjelasan yang sudah saya paparkan, dimulai dari eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD yang dibutuhkan. Terima kasih.